Keselamatan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Hai adik-adik, Halo. kita Sepi banget. kita Iya, ditemani siapa ini Kak Fania hari ini? Tuh yang suaranya bagus itu loh. Wah, Siapa tuh? Bang Jo ya. Aduh, malu-malu dia, Bang. Sapa dulu dong, siapa? Hai, halo Kak Angel. Oh, Kak Angel, tolong kerasan dikit suaranya ya. Oke. Nah, segitu oke. Nah, gitu. Oke. Yuk, kita doa Nah, dulu. adik-adik, sebelum kita mau sharing, terus kita mau baca firman dan semuanya, kita mau buka dulu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat penyertaan-Mu kepada kami, buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu atas kami. Bersyukur ya Bapak kami bisa kembali berkumpul untuk menikmati firman-Mu pada hari ini. Bapak, biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati pikiran kami, biarlah kami bisa benar-benar menikmati firman-Mu, mengerti, menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, Kak Angel, gimana kabarnya sebelum kita ngobrol-ngobrol? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan Gimana baik. Bang sama Kakak kabarnya baik? Puji Tuhan. Iya. Baik. Nambahlah berat. Masih hidup. Kak Angel sekarang apa lagi kuliah atau masih SMA? Waduh, aku sekarang udah kuliah. Udah kuliah. Iya. Kuliah di mana? Kuliah di UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya. Oke. Mantap. Ngambil jurusan apa Kak Angel? Aku jurusan akuntansi. Oh, sama kayak ini dong Kak Fania ya. Ya. Mantap. Hati. Oke. Iya, jadi gitu adik-adik. Kak Angel nih mungkin dulu kita ingatnya masih kakak-kakak ini ya, masih sekolah minggu kelas Salomo. Sekarang udah mbak-mbak kuliahan ya. Aduh. Masih kakak dong. Belum berubah. Gimana kuliah? Enjoy? Stres lumayan. Lumayan. Nikmati saja stresnya, Angel. Ya, betul sekali. Tersenyum menghadapi tugas-tugas. Ya, abang belajar akuntansi dikit aja pusing ya. Ini apa sih ini semua? Makasih bang. Bukannya matematika lebih susah. Semua itu susahnya. Jadi Kak Angel udah pernah diundang belum di kelas lain mungkin untuk cerita? Belum ya? Ini perdana ya? Excited makanya dia itu dari kemarin. Nanya-nanyain. Nah, jadi di kelas Petrus Salomo itu kita tuh suka ngundang baik adik sekolah minggu, termasuk kakak guru juga. Nah, kita undang nih, siapa nih yang belum pernah diundang kakak guru? Oh, Kak Angel. Apalagi Kak Angel kan ini kan sebenarnya udah sering dilihat sama anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi kita ajak nih. Nah, jadi kita mau tanya-tanya dulu nih Kak Angel mengenai firman Tuhan, tapi belum masuk langsung ke firman Tuhannya. Kita mau nanya pendapat Kak Angel dulu. Nah, Kak Angel, kalau menurut Kak Angel nih, Kak Angel, hidup yang baik, hidup yang menyenangkan itu hidup yang seperti apa sih? Kalau aku pribadi,
menyenangkan itu hidup yang taat. Kalau aku ya, Hidup hidup yang taat. ya, kayak kan kita udah diajarin dari sekolah minggu, kayak udah di sana kalau di sekolah minggu ada batasan-batasan yang udah dikasih sama Tuhan di hidup kita sesuai sama yang kita bicarakan. Nah, menurut aku hidup yang menyenangkan itu kalau kita hidup taat dalam sesuai sama apa yang udah Tuhan bilang. Jadi kayak tenang gitu. Jadi Oke, berarti maksud Kak Angel itu ketika kita taat, kita akan memiliki ketenangan gitu. Iya, betul. Betul. Coba murid Tuhan Yesus taat semua nggak setelah Tuhan Yesus bangkit? Cuman Iya. kan kita nggak boleh gitu. Belum selesai Mas. bangkit. Kan murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit taat nggak? Taat ya. 11 tuh taat tuh. Hidupnya tenang nggak? Tenang kan, selalu diberkati Tuhan. Tapi dibunuh, Angel. Tapi kan itu sudah takut ya aku. Tenang, Angel. Terus disalib kebalik. Ya kan, itu karena kesalahan dia. Kesalahan gitu. Karena pilihannya dia, akhirnya dia dibunuh. Dia memilih taat loh, makanya disalib kebalik. Tapi kan berarti dia udah mencoba untuk taat kan. Oke, jadi ketaatan itu bagi Kak Angel akan menghasilkan ketenangan gitu ya, kurang lebih ya. Oke, kalau begitu, tenang itu artinya apa deh? Tenang itu kita nggak takut. Kita tenang, maksudnya jangan takut. Boleh tolong diulang, Kak Angel nggak kedengeran? Kalau menurut aku tenang itu kita bisa ngejalanin apa-apa tuh kayak nggak ada yang ditakutin, maksudnya nggak ada yang khawatir, kita hidup tanpa kekhawatiran. Udah kita bisa ngejalanin sesuai apa yang ngelakuin yang terbaik, tapi Kalau dalam konteks hubungannya dengan konteks itu apa ya? Bahasa ininya. Kalau dalam hubungannya Kalimatnya dulu aja, Bang. Ya. Kalau begini deh, kalau tenang dalam pergaulan itu contohnya seperti apa, Angel? Kan Angel punya banyak temen nih. Kalau situasi yang tenang dalam pergaulan itu seperti apa sih? Punya banyak teman, punya apa maksudnya? Sorry. Bukan hanya teman, tapi juga di keluarga. Pengertian tenang itu seperti apa sih dalam hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga? Kalau menurut aku nyaman. Kalau kita udah nyaman dalam satu pergaulan, kita udah sefrekuensi, udah pokoknya kita udah jadi diri kita apa adanya dalam pergaulan itu, udah baik di keluarga atau di pertemanan gitu. Menurut aku kita nggak perlu berusaha menjadi orang lain gitu. Oh, berat banget tuh berusaha jadi orang. Berat banget ya, agak berat. Adik-adik masih mengerti ya, adik-adik. Ngerti ya? Oke. Angel di pergaulan mana jadi orang lain memang? Oke, berarti frekuensi itu adalah 1 dibagi periode. Waduh. Oke, berarti tadi kata Angel tenang dalam bergaul dalam keluarga itu adalah nyaman ya, nyambung gitu kan. Nah, masalah itu bikin tenang nggak sih? Masalah itu yang pasti nggak bikin tenang. Kalau ada masalah kita nggak tenang. Tapi kan kalau ada masalah kita bakal bisa sama-sama saling belajar. Maksudnya kayak dengan adanya masalah, terus cara menanggapi masalah itu kan kita sama-sama kuat gitu nanti. Sama kuat. Berarti sebenarnya masalah itu baik atau enggak? Baik sih, menurut aku bisa bikin jadi lebih kenal sama lain. Masalah itu. Oke, menurut Kak Angel masalah itu baik tadi karena apa? Bikin kuat ya. Ya, kalau menurut aku ya. Oke.
Tapi kalau kata doa Bapa kami, jauhkan kami dari pencobaan. Angel. Gimana? Kan kita hanya bisa memohon, Bang. Makasih Kak Fania. Udah lama nggak digituin ya, Angel? Udah lama ya, agak deg-degan loh. Untung aku dulu kelas Salomo nggak sama Bang Samuel. Aduh. Aduh. Jadi adik-adik kalau kita abang mau mengulang apa yang sudah Kak Angel sampaikan, bagi Kak Angel itu yang namanya menikmati hidup dengan baik itu adalah ketika hidup itu dikatakan bisa dinikmati dengan baik ketika hidup itu adalah hidup yang tenang, di mana menurut Kak Angel tenang itu adalah kondisi di mana kita tuh nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan situasi di mana kita memiliki orang-orang sekitar kita yang nyaman, yang bisa memahami kita, dan kita pun nggak perlu berpura-pura di depan orang tersebut. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, Kak Angel kan mahasiswa nih sekarang ya, mahasiswa akuntansi Universitas Veteran Negeri Jawa Timur. Gila, mantap. Nah, kalau apa sih yang Kak Angel bayangkan ketika belum jadi mahasiswa nih, ketika mau masuk ke kampus, apa sih yang Kak Angel bayangkan mengenai mahasiswa itu? Kalau yang aku bayangin pasti seru nggak sih, kayak kelasnya pindah-pindah, kenal sama orang banyak, terus kenal sama orang dari luar kota, temennya nggak itu doang. Beda sama kalau SMA itu kan cuma satu kelas 3 tahun, tapi kalau kuliah kan bahkan setiap pelajaran mungkin beda gitu teman-teman. Itu sih yang kayak sebelum kuliah tuh aku kayak wah asik nih bakal punya teman banyak, lingkungan yang baru, lingkungannya juga nggak itu doang. Dan Kalau bisa keluar kota. Dan bisa keluar kota. Kak Fania tiap hari dulu keluar kota ke Depok. Iya kan Kak? Jakarta Depok. Nah, kalau itu kan dari segi dari segi istilahnya apa ya, gimana? Dari secara umumnya. Tapi kalau dari segi pergaulannya, menurut Kak Angel itu mahasiswa itu, ketika belum jadi mahasiswa itu sosok yang seperti apa sih? Mahasiswa menurut aku untuk pergaulannya lebih bebas. Maksudnya bebas dalam artian kan udah dewasa nih, jadi mereka lebih, yang aku lihat sebelum masuk kuliah ya, mereka lebih penasaran gitu, mereka lebih penasaran sama apa sih yang terjadi di kehidupan kan, atau di negara mereka. Jadi kayak menurut aku mereka lebih penasaran sama, mereka lebih apa ya, mereka lebih ngerasa mereka punya tanggung jawab yang lebih gitu. Jadi mereka juga tipe-tipe yang kayak itu kayak serius, kritis, terus kayak yang jadi kalau mahasiswa tuh kayak Oke. Tapi ketika Kak Angel masuk di kehidupan mahasiswa, sesuai nggak sih ekspektasinya? Ada yang sesuai, ada yang enggak. Kayak buat aku mereka, maksudnya mahasiswa tuh tetap kayak yang asik, tapi mereka juga ya kayak mahasiswa kan beda tugasnya sama siswa biasa gitu kan. Jadi ya menurut aku mereka juga kayak punya concern tersendiri gitu loh. Jadi ya sesuai sih sama ekspektasi. Maksudnya apa yang aku bayangin. Ekspektasi itu harapan ya adik-adik ya? Iya maaf. Apa sih itu bilangan? Tadi abang juga lupa jelasin apa, ekspektasi itu harapan. Jadi menurut Kak Angel sejauh ini sesuai, tapi ada yang nggak sesuai, ada yang sesuai lah ya. Nah, ketika ada yang nggak sesuai itu, Kak Angel kecewa nggak sih? Kayak, gue pikir bakal kayak gini nih kehidupan mahasiswa, ternyata nggak gini-gini amat. Ada kekecewaan seperti itu nggak sih? Bukan kecewa, ya mungkin kecewa lebih kebingung sih, kayak lebih kebingung. Oh, kenapa aku gini gitu? Harus aku kira gini. Kalau misalnya, itu kan, dan kalau misalnya Kak Angel dalam pergaulan nih kan, Kak Angel kan punya beberapa teman yang abang tahu tuh akrab tuh, suka kemana-mana bareng. Nah,
sebut saja namanya Bang Jo, gitu. Itu mah saudara ya. Nah, dan teman-teman yang lain, teman-teman remaja yang lain, tentu Kak Angel kan punya apa istilahnya, punya harapan gitu kan. Kak Angel suka bareng sama mereka, berarti Kak Angel nyaman dong. Kalau kita nggak nyaman kan ngapain kita bareng-bareng ya. Nah, tapi ketika ada tindakan mereka yang Kak Angel nggak harapkan, Kak Angel kecewa nggak sih? Kecewa lah pasti. Kenapa tuh? Kayak, ya pasti ada, ya kayak tadi Bang Sen bilang, pasti ada harapan kalau udah dalam berkoalisi pasti ada harapan dia kayak gini ya kayak gini. Tapi kan ternyata itu di luar ekspektasi dan kayak kita cuma bisa berharap, tapi kalau mereka tidak melakukan yang kita harapkan kan ya pasti ada kecewa lah. Jadi sumber kekecewaan itu harapan berarti ya? Harapan palsu. Kayaknya mau jawab iya. Takut salah. Jawab enggak juga. Ya, gitu. Kalau kita banyak berharap kan kita jatuhnya. Oke, nanti semua pertanyaan itu akan dijawab oleh Kak Fania. Tenang aja ini. Hebat. Oke. Terima kasih Kak Angel atas jawaban-jawabannya yang sangat mantap, sangat luar biasa. Yuk kita adik-adik kita buka dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Kita akan lihat nih, kenapa sih dari tadi Kak Angel ditanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 akan Abang membacakan, nanti akan dijelaskan oleh Kak Fania. Kasih dan berkali-kali. Udah. Oke. Kasih dan damai. Ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, ayat 10, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oke. Nah, adik-adik tadi kan udah sempat dengar ya sharing dari Kak Angel gitu yang ditanya-tanya sama Bang Sam. Nah, tadi Kak Angel sempat bilang orang yang menikmati hidup itu yang memiliki ketenangan kayak gitu kan. Nah, cuman tadi Bang Sam sempat nyinggung tuh murid Tuhan itu tenang Jel gitu. Nah, kalau yang kakak tangkap mungkin tadi maksud Kak Angel adalah berarti orang yang menikmati hidup tuh yang memiliki ketenangan di dalam hatinya terlepas dari di luarnya mau kayak gimana gitu ya Kak Angel, benar ya? Benar ya? Ya kayak gitu. Nah, kalau tadi kita baca nih adik-adik di ayat 10, firman Tuhan tuh nanya gitu, siapa sih yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, atau bahasa gampangnya siapa di antara kalian yang mau enjoy hidupnya, yang mau menikmati hidupnya kayak gitu. Nah, itu kan sebab ya kalau dibaca di di kalimat sebelumnya sebabnya itu ada gitu. Dan kalau kita lihat ke atas di ayat 8 dan 9 dikasih tahu dulu gimana sih supaya kita bisa menikmati hidup kayak gitu. Nah, kalau kita lihat nih adik-adik di ayat 8 tuh menarik ya. Kayak seolah-olah dan hendaklah kamu semua seia sekata, perasaan, mengasihi, penyayang dan rendah hati. Kayak ya udah kita semua harus sama kayak gitu kelihatannya. Nah, kakak mau nanya sama Kak Angel. Kak Angel sendiri nggak usah di luar rumah dulu deh. Di rumah tuh selalu seia sekata nggak sih Kak Angel sama mama gitu atau sama Abang Jo gitu? Gimana Kak? Ya. Kadang doang. Kadang doang ya. Nah,
setuju tuh, karena kakak sendiri juga ya, Bang Sam juga kakak yakin nggak usah lah dulu sama orang luar rumah, yang sedarah aja itu beda-beda gitu kan, karena kan Tuhan memang nyiptain kita beda-beda, karakternya beda, ada yang pendiam, ada yang bawel, ada yang sukanya A, ada sukanya B, kayak gitu. Kita semua tuh beda-beda kayak gitu. Dan kadang nih adik-adik, kita suka secara nggak langsung, kayak tadi Kak Angel punya harapan. Aku orangnya kayak gini, aku berharap orang lain kayak aku dong. Karena aku bener kok. Jadi kayak seolah-olah ngerasa paling benar secara nggak sadar kayak gitu. Nah, tapi maksud firman Tuhan hari ini, Tuhan tuh pengen bukan berarti kita harus seragam adik-adik, karena dunia ini ya pertama nggak mungkin seragam, kedua nggak mungkin sesuai semua sama harapan kita gitu. Karena kan kita bukan Tuhan ya, jadi ya nggak mungkin sesuai semua sama harapan kita kayak gitu. Tapi lebih ke kita ingat lagi nih adik-adik, mungkin udah sering ya dibahas sama kakak-kakak guru sebelumnya, kita ingat lagi kalau kita semua ini anak-anak Tuhan kayak gitu. Jadi maksudnya iya sekata lebih ke, oh dia tuh papa mamaku, dia itu saudaraku, dia tuh meskipun teman-teman, dia tuh saudaraku juga di dalam Tuhan. Jadi kita ngelihatnya sekalipun ada perbedaan, sekalipun ada masalah, atau mungkin yang kelas besar udah mulai adalah konflik-konflik gitu ya, kayak Kak Angel, kok dia kayak gitu sih, padahal kita temenan kayak gitu, adalah hal-hal yang kayak gitu. Nah, kita bisa ngelihatnya dengan lebih tenang kayak gitu. Tapi bukan berarti kita membenarkan semua yang mereka lakukan ya. Kalau misalnya mereka salah, kita harus ngasih tahu. Tapi ketika kita ngerti kita ini semua saudara dalam Tuhan, kita punya hati yang bisa bisa menerima perbedaan itu dan bisa mengungkapkan pendapat kita juga lebih slow kayak gitu. Jadi enggak kok aku yang benar, kakak tuh salah, masa kakak kayak gitu sih mah gitu. Jadi nggak selalu seperti itu kayak gitu. Itu yang pertama adik-adik. Ketika kita ketika kita sungguh-sungguh ngerti mereka itu saudara kita, mereka itu orang yang Tuhan sayang juga loh, katanya sayang sama Tuhan. Kalau kita sayang sama Tuhan, kita juga harus sayang sama orang yang Tuhan sayang gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi gimana sih supaya kita bisa menikmati hidup dan tenang tuh kalau kata Kak Angel. Jadi yang pertama kita harus ingat kita itu semua saudara di dalam Tuhan kayak gitu. Jadi gimana kita punya perasaan itu, keperasaan maksudnya kita selalu simpati sama mereka, kita selalu juga mikirin mereka. Kalau mereka salah kita benerin tapi pakai kasih. Itu yang pertama. Dan yang kedua di ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Kak Angel pernah nggak sih kayak bukan dijahatin lah, kayak dikecewain lah sama temennya mungkin atau sama orang lain yang bikin kesel gitu? Pernah lah ya, udah sekian lama hidup. Nah, waktu itu menurut Kak Angel ketika disakitin, terus kita nyakitin balik, terus kita disakitin lagi dan nyakitin balik, dan itu terjadi berulang-ulang, perasaan kita kayak gimana sih? Apakah merasa better? Hah? Enggak ya? Nggak bakal pernah tenang gitu ya. Bahkan kayak mungkin pertama kali ngebales kita masih kesel. Terus dibalas lagi, lama-lama benar-benar kesel banget. Terus abis kesel banget jadi dendam gitu kan. Nah, itu sama nih adik-adik, ini rahasia yang kedua kayak gitu. Kalau tadi yang pertama udah, yang kedua Tuhan tuh juga ingetin kalau misalnya nih ada yang jahat nih sama kamu. Jahat itu bukan berarti sesuatu yang besar ya. Misalnya kayak kita adik ada yang punya saudara atau apa yang suka bikin adik-adik kesel, atau misalnya ngerebut handphone atau ngerebut game atau apalah kayak gitu. Terus adik-adik balas, terus dibalas lagi, akhirnya kalian cuma berantem dan dimarahin mama, gitu ya kan? Tidak menyelesaikan permasalahan, malah makin pusing gitu kan? Nah, di sini Tuhan ngingetin, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Nah, adik-adik perlu ngerti ya, bahwa setiap yang Tuhan perintahkan itu semata-mata untuk kebaikan kita. Kayak gitu, nggak ada satupun perintah Tuhan yang untuk menguntungkan Tuhan, karena ya Tuhan sudah Tuhan, dia udah punya segalanya kayak gitu. Nah, ketika Tuhan nyuruh jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan tuh sebenarnya pengen ngasih kita hidup yang di ayat 10 itu. Tuhan pengen ngasih kita hidup yang
tenang, yang menyenangkan kayak gitu. Karena misalnya ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan atau kita mengampuni orang yang salah sama kita, itu kita akan merasa tenang gitu. Pernah nggak sih Kak Angel punya pengalaman Kak Angel benar-benar mungkin dikecewakan atau disakitin orang, terus pada akhirnya Kak Angel oke, tenang, terus akhirnya memohon pertolongan Tuhan untuk mengampuni. Apa sih perasaan Kak Angel ketika berhasil mengampuni itu? Kalau aku di posisi itu udah sih, karena ya balik lagi kayak tadi kita bilang, tenang, Gimana? berbowo. Iya, boleh tolong diulang Kak Angel, tadi patah-patah. Ya kayak gitu bisa jadi bikin tenang kalau kita disakitin orang, terus kita malah kita nggak balas, kita berdoa ke Tuhan, terus bikin kita jadi lebih tenang dalam menghadapi semuanya. Nah, iya setuju banget Kak Angel. Kakak pun pernah mengalami, Kak yakin setiap kita pun lah kita mengampuni orang. Mungkin hal-hal kecil gitu ya, kalau kita masih susah gitu tapi ketika kita mengampiin aja gitu. Jadi kita berdoa, pertama berdoa ya, karena tadi Kak Angel juga bilang kan, meminta pertolongan dulu sama Tuhan. Karena kalau pakai kekuatan kita nggak bisa. Yang pertama berdoa, terus berusaha mengampuni dan tidak membalas, itu adik-adik akan merasakan satu kedamaian bisa dijelasin di hati kita. Orang yang menyakiti kita itu adik-adik, karena ada juga firman Tuhan itu sedang naruh bara api di atas kepala mereka. Artinya mereka akan keki gitu. Ini orang gimana ya? Maksudnya gue udah kayak gini tapi lu malah baik sama gue. Mereka malah akan merasa nggak enak gitu, dan akhirnya mungkin hubungan kalian akan jauh lebih baik kayak gitu. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang terakhir mungkin nanti bisa ditambahin sama Bang Samuel atau Kak Angel kalau misalnya mau sharing lagi. Yang ketiga itu kakak mau bagiin di ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Di sini Tuhan kayak ingetin nih adik-adik, ia harus menjauhi, ia harus mencari, berarti aktif gitu. Maksudnya jangan nunggu gitu loh. Jangan jadi orang yang maunya tuh ya dia dulu lah. Maksudnya ya adekku dulu lah, ya orang tua aku dulu lah. Mereka kan orang tua gitu kan. Mereka kan mama papa, kenapa harus aku dulu yang anaknya gitu. Jangan jadi orang yang kayak gitu adik-adik. Karena ya ketika kita saling menunggu ya nggak ada perubahan gitu. Di sini Tuhan ngingetin, ayo kita yang menjadi yang pertama gitu. Kita harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya, membawa kasih. Mungkin kadang ada adik-adik yang ngerasa diperlakukan gak adil, mungkin juga ada adik-adik yang mungkin beberapa adik-adik ngerasa mungkin orang tuanya pilih kasih atau gimana, tapi adik-adik harus belajar nih dari kecil gimana caranya, jangan jadi orang yang maunya dikasihanin doang, maunya dipeduliin doang, tapi jadi orang yang duluan adik-adik. Ketika adik-adik menunjukkan sikap yang baik, tetap mengasihi, percayalah itu akan mengubah orang-orang di sekitar kalian. Gitu. Dan ayat 12 adalah yang janji Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Jadi jangan takut adik-adik ketika kita sudah melakukan yang benar, tentu aja Tuhan akan selalu memperlengkapi kita. Itu sih Bang, mungkin kurang lebih dari aku. Mungkin ada yang tambahin? Mungkin penegasan aja adik-adik bahwa kita sebagai manusia normalnya kita mencari hidup yang baik, hidup yang nyaman gitu. Kalau kita mencari keributan ya mungkin ada yang salah dengan diri kita. Dan hari ini Kak Angel, Kak Fania sama Abang mau menyampaikan lewat dari firman Tuhan bahwa yang namanya hidup yang tenang, hidup yang baik, yaitu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan mengandalkan orang, jangan memaksa orang untuk menciptakan situasi yang baik, tapi mulailah dari diri kita sendiri.
Jangan menuntut teman kita menjadi teman yang baik kalau kita pun belum menjadi teman yang baik. Sekalipun teman, dan tadi seperti kata Kak Angel dan Kak Fania, sekalipun teman kita jahat pun, walaupun kita sudah baik, ya tetap kita memperlakukan dia dengan baik. Dan mungkin adik-adik ada yang punya masalah mungkin suka dimarahi di rumah walaupun adik-adik gak salah. Nah, tapi kalau adik-adik salah ya wajar dimarahin ya, itu kalian harus terima. Tapi kalau kalian merasa kalau orang tua kalian suka marah ya hari ini kita Kak Angel, Kak Fania, dan Abang mau menyampaikan dari firman Tuhan bahwa ya nggak apa-apa gitu, kita tetap harus memperlakukan orang tua kita dengan baik, kita tetap harus menghormati mereka, kita tetap harus mengasihi mereka, kita tetap bersikap dengan baik dan berdoa supaya mereka pun menjadi semakin baik. Itu sih inti cerita kita pada hari ini. Dan kalau kita dan adik-adik, kalau misalnya adik-adik kan suka baca berita nggak sih? Anak kelas 5, kelas 6 suka baca berita nggak sih? Nggak ya, bacanya Line Today ya. Iya, yang fenomenal gitu lah, Bang. Tapi kalau kadang-kadang misalnya baca nih ada peristiwa kriminal gitu, kita tuh bisa melihat bahwa sebenarnya peristiwa itu kan ada tuh kadang-kadang anak bunuh orang tua atau orang tua bunuh anak gitu, serem lah pokoknya cerita-cerita kriminal gitu. Tapi kalau kita mau runut lagi nih, kita mau balik lagi ke dasar ceritanya, biasanya kan dimulai dengan konflik kan. Awalnya konflik, tapi berakhirnya dengan hal-hal tragis seperti itu. Gimana kalau pas konflik itu mereka berbaikan, mereka berdamaian? Nggak bakal ada tuh hal-hal seperti itu. Nggak bakal ada hal-hal tragis seperti itu. Nah, berarti kuncinya di siapa? Kuncinya di diri kita sendiri. Dan, tapi berat nggak sih? Atau gampang nggak sih untuk melakukan hal tersebut? Ya, kalau gampang, dunia ini sudah damai tentunya. Berat untuk dapat memiliki pola pikir yang baik, pola pikir yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan kan Tuhan yang maha baik ya. Ketika Dia menugaskan kita sesuatu, Dia memastikan bahwa kita memang mampu melakukan hal tersebut dan kita sudah diperlengkapi. Kalau kita baca ayat 9, kita tuh diberkati loh. Kita dipanggil, Tuhan ngasih kita tugas, kita dipanggil, kita tuh udah diberkati terlebih dahulu, sehingga kita mampu melakukan tugas tersebut, dan akhirnya melalui hal tersebut, orang lain dapat memperoleh juga berkat Tuhan. Itu sih tambahan dari Abang, adik-adik. Gimana, ada pertanyaan, adik-adik? Nggak mungkin mereka nanya. Ini aja rekaman. Kapan jawab? PC Bang Samuel aja ya, kalau ada pertanyaan adik-adik. Kak Angel, ada lagi mungkin kepikiran gitu. Ada yang mau ditambahkan nggak? Ada yang mau ditambahkan? Ada sih, kalau boleh nambahin, aku pernah dikasih sama kakak tingkat aku kalau kita nggak pernah bisa ngendaliin seseorang, tapi kita bisa ngendaliin gimana cara kita nanggepin seseorang ini. Ya benar kayak tadi Bang Sam mengatakan, dia bilang yang kalau kita mau membuat damai suasana, ya itu memang harus dimulai dari diri kita dulu, baru kita bisa mendamaikan. Begitu adik-adik. Nah, jadi mungkin kesannya cuma disuruh berbuat baik kok. Enggak, sebenarnya ada makna yang lebih dalam. Dan dengan kita berbuat baik, dengan kita mencari perdamaian, kita akan membuat hidup ini menjadi lebih damai. Gitu adik-adik. Oke, ada tambahan dari Kak Angel, Kak Fania sebelum kita tutup? Udah, tinggal dilakuin aja sama kita semua ya. Dan Tuhan pasti mampukan kita untuk melakukannya. Kak Angel mau nyanyi? Enggak. Mau nyanyi. Oke, kalau gitu yuk kita tutup dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami sama-sama dengar, boleh sama-sama kami renungkan pada hari ini. Kami mau belajar Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang menciptakan perdamaian dimanapun kami berada. Anak-anak-Mu yang aktif Tuhan, yang aktif menciptakan perdamaian, yang benar-benar menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, dan pimpin kami Bapa agar dapat melaksanakan firman-Mu tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kami juga sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Bapak yang tolong pimpin sertai segala kegiatan kami. Bapak tolong berkati setiap kami, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua kami, dan tolong berkati pekerjaan mereka, karena salah satu berkat-Mu Bapak adalah melalui pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Bapak, kami juga meminta ampun atas dosa yang kami lakukan, dan pimpin kami Bapak agar tidak melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Juga Bapak kami ingin berdoa untuk negara ini, Bapak yang tolong pulihkan negara ini, pulihkan dunia ini, terutama dari virus corona ini. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak Angel nggak mau selamat hari Minggu? Nggak kedengeran suaranya? Selamat hari Minggu. Oh iya. Oke, terima Thank you, kasih Kak Angel. Terima kasih juga Bang Sam kakaknya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.